Shalom teman-teman terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Indri, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita hari ini adalah saksi keilahian Yesus. Adapun perikop pembacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini, Jumat 16 Desember 2022, diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 5 ayat 33 sampai 36. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil hari ini berisi undangan untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan penyelamat kita. Perikop pembacaan Injil sejatinya berbicara tentang dua tokoh utama dalam keempat Injil, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Pada awal semua Injil, Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai Yesaya baru yang menyerukan pertobatan dan pembaharuan hidup bagi seluruh umat Israel dan semua manusia yang percaya kepada Allah. Mengapa manusia perlu membaharui diri dan perlu bertobat? Karena Allah akan segera hadir di tengah-tengah manusia. Kehadiran Allah sebagai tamu agung manusia harus sungguh dipersiapkan dengan matang melalui pembersihan diri dan pembaharuan hidup. Hal ini dapat dilakukan manusia melalui tindak pertobatan. Selain mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat manusia, Yohanes juga harus bersaksi dan mengarahkan manusia kepada Kristus. Tanggung jawab ini dilaksanakan Yohanes dengan setia dan para muridnya diarahkannya kepada Yesus. Kita bisa baca ini dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pengalaman ini dialami oleh Santo Andreas secara langsung. Bandingkan Yohanes 1 ayat 36 sampai 37 dan ayat 40. Namun tidak semua orang Yahudi mendengar perkataan dan pewartaan Yohanes Pembaptis tersebut. Mereka kagum dengan cara hidupnya dan pewartaannya, tetapi banyak yang tidak mengikuti jalan hidup yang dicontohkannya. Banyak yang tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Dia adalah Mesias. Apakah hal ini menyedihkan hati Yesus? Jawabannya tidak. Yesus hadir dengan pewartaan gilang gemilang dan berbagai mujizat yang dilakukannya adalah mustahil dilakukan oleh manusia. Ia menyembuhkan orang sakit, bahkan yang sakit dan sulit untuk disembuhkan oleh dokter manapun di dunia ini. Yesus dapat menyembuhkan mata orang yang lahir buta. Ia juga berkali-kali membangkitkan orang yang telah mati. Semua tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk pamer kekuatan atau tunjuk jago, tetapi semua tanda heran yang dilakukannya adalah bukti dari keilahiannya. Semua bukti keilahian Yesus ini sekaligus undangan bagi kita semua yang merindukan keselamatan agar datang kepadanya, menyerahkan diri kepadanya sebagai ungkapan iman kita, kepasrahan kita, dan juga keinginan kuat kita untuk diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Yesus menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan kesaksian manusia untuk menegaskan keilahiannya. Artinya entah manusia mengakui atau tidak, Yesus tetaplah Allah. Tetapi pengakuan manusia atau imannya kepada Kristus akan sangat mempengaruhi keselamatan yang didambakannya. Karena hanya manusia yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Kristus yang akan diselamatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, hanya dalam Yesus ada keselamatan kekal.
Hanya dalam Yesus ada akses kepada Allah dan hidup kekal. Maka berbahagialah kita yang percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Allah dan Tuhan kita. Semoga kita semua yang telah beriman kepada Kristus memelihara iman ini sebagai harta luar biasa agung, karena dengan tetap memegang berkat ini kita semua akan memperoleh jalan masuk kepada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati.